셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di videonya Umma Aisyah. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku mau share video budgeting keuangan dengan metode Kakeibo ala Japanese yang udah aku terapkan selama beberapa bulan terakhir ini. Pasti di sini teman-teman udah banyak yang tahu kan tentang metode Kakeibo dalam mengatur keuangan. Dan ada juga mungkin dari kalian yang belum tahu gitu. Sebetulnya sih untuk penjelasan asal usul Kakeibo ini aku juga belum terlalu paham sih teman-teman. Nah, tapi di sini aku mau menerapkan metode Kakeibo ini di pengaturan keuangan bulan Juli ini. Tadi sebelumnya aku udah bilang kan bahwa metode Kakeibo ini adalah pengaturan keuangan dengan metode ala orang Jepang. Jadi nih teman-teman, ada 4 tahap dalam metode ini. Pertama, catat pendapatan. Kedua, tulis pos alokasi anggaran, kayak pengeluaran kita untuk sebulan ke depan apa aja gitu. Yang ketiga adalah tabungan. Dan yang keempat, tulis kemana aja uang dibelikan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya bahwa apa aja yang bakalan aku share di video ini sama sekali tidak ada unsur ria atau gimana-gimana, karena ini semua yang aku share ini pure, itu memang benar-benar yang menurut aku ini adalah hal yang positif yang bisa aku bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah di setiap awal bulannya aku diamanahin Pak suami untuk pegang uang sebesar 2 juta untuk memanage sebagian keperluan rumah tangga kami. Kenapa aku bilang sebagian? Karena sebagian lagi itu Pak suami sendiri yang memanagenya, seperti keperluan pribadinya si Pak suami dan keperluan anak, selain jajan dan makan anak. Jadi kami sudah punya tanggung jawab masing-masing dalam mengelola keuangan di dalam rumah tangga kami. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini aku memandangnya tuh bukan dari berapa yang suami amanahin ke aku, karena berapapun itu insya Allah pasti akan cukup untuk kebutuhan hidup ya teman-teman, kecuali buat gaya hidup. Pasti gak bakalan cukup deh kalau misalnya untuk gaya hidup. Jadi intinya pertama-tama kita harus syukuri dulu berapapun yang suami kita berikan ke kita atau yang suami amanahin ke kita. Kalau misalnya kedepannya tidak mencukupi, ya kita punya hak untuk mengadukan kepada Pak suami, atau misalnya kita berkonsultasi kepada Pak suami, saling berkonsultasi lah bahwa gimana nih kedepannya, apa yang harus dikurangin dan apa yang harus dilebihin dananya gitu. Harus ada komunikasi di dalam rumah tangga, itu harus banget. Kembali lagi nih ke metodenya. Tadi pertama-tama udah aku tulis income-nya atau pemasukan sebesar 2 juta. Nah, di sini pos pertama yang aku tulis yaitu pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang wajib kita bayarkan di tiap bulannya, dan kita sudah tahu nih berapa uang yang harus kita keluarkan. Nah, di pos ini aku ada tulis menabung, wifi, dan uang majelis. Sebenarnya menabung ini tidak di pengeluaran tetap sih, tapi aku aja yang pengen masukin tabungan di pengeluaran tetap. Karena jumlah uang yang aku masukin ke tabungan itu jumlahnya sama di tiap bulannya. Dan kemudian ada pos pengeluaran tidak tetap, yaitu pengeluaran yang berubah-ubah setiap bulannya.
Dan sekarang aku mau tulis dulu anggaran-anggaran yang bakalan aku masukkan ke pos-posnya. Nah, di pos pertama itu ada menabung, itu sebesar 300.000. Dan yang kedua itu ada wifi, itu sebesar 50.000, dan uang majelis itu adalah 50.000. Kemudian di pengeluaran tidak tetap ini ada belanja bulanan. Belanja bulanan aku anggarkan sebesar 400.000. Dan belanja mingguan di sini aku anggarkan 600.000, yang artinya setiap minggu itu belanjanya 150.000. Ini semua tuh untuk sayur dan ikan. Kemudian dana sarapan itu aku anggarkan 300.000, jadi 10.000 per hari untuk sarapan. Lalu jajan anak aku anggarkan 200.000. Dan jumlah pengeluaran keseluruhannya ditotalin menjadi 1.900.000. Nah, ada sisanya kan sebesar 100.000 rupiah. Lalu disimpan kemana nih yang sisanya ini? Nah, untuk sisanya ini aku masukin ke dana darurat 50.000 dan dana tak terduga juga sebesar 50.000. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya atau bingung, kok gak ada dana untuk listrik, atau gas, atau beras, atau popok anak, sedangkan aku sedang punya anak balita gitu, atau susu, formula. Nah, alhamdulillah itu semua tuh suami yang ngehandle-nya. Jadi untuk air minum juga alhamdulillah kami di sini pakai sumur, teman-teman. Jadi nggak ada biaya untuk air galon. Nah, jadi untuk listrik, gas, beras, popok anak itu suami yang nanggungnya. Kecuali tadi untuk jajan anak dan makan anak, makan siang, karena kan makan anak itu juga sama dengan makan kita, makan aku dan pak suami, karena anak kami juga sudah mendekati 2 tahun, jadi dia juga udah bisa makan makanan yang kami makan insyaallah. Dan nih teman-teman, anggaran yang udah kita tulis tadi itu nanti kita evaluasi di akhir bulan apakah anggaran yang kita tentukan tadi plus atau minus. Misalnya untuk dana sarapan tadi aku anggarkan 300.000, tapi ternyata di akhir bulan aku cuma menghabiskan 280.000, itu artinya ada sisanya 20.000, dan sisanya itu bisa untuk ditabung atau misalnya dibelikan lagi ke keperluan yang sudah habis. Nah teman-teman, selain kita catat menyatat nih dalam metode Kakeibo ini, dompet keuangan juga ngebantu banget untuk kita bisa disiplin. Seperti dompet keuangan yang aku pakai ini, gak perlu dompet yang mahal teman-teman. Kayak dompet aku ini cuman seharga 14.000 rupiah, tapi udah ngebantu banget dalam keuangan rumah tangga aku. Dompet ini ngebantu kita untuk menaruh uang sesuai dengan pos-posnya teman-teman. Seperti misalnya tadi aku tulis pos menabung, itu uangnya sebesar 300.000 aku masukin ke pos menabung, ke dompet ini. Jadi di dalam dompet ini pun aku sesuaiin namanya seperti pos yang ada di catatan aku. Dan di sini aku mau ganti stikernya teman-teman, karena stiker aku yang lama di dompet ini tuh agak kurang jelas gitu nama posnya, jadi akan aku ganti dengan stiker yang baru. Untuk perabotan seperangkat alat budgeting ini bisa banget kalian temukan di toko-toko online, misalnya Shopee, Lazada, TikTok, dan lain-lain. Harganya pun beragam teman-teman, ada yang dari mulai murah sampai yang mahal, sesuaiin dengan keuangan kita dan kebutuhan kita. Kalau aku nih, jujur li, aku tuh gak pernah beli perabotan seperangkat gitu. Yang aku beli cuman dompet budgeting keuangan disiplin ini. Kalau untuk buku, itu buku yang udah memang aku punya dari sebelum aku menikah. Waktu aku masih gadis tuh aku punya buku jurnal, dan inilah bukunya, dan ternyata alhamdulillah bisa aku manfaatin ketika aku sudah berumah tangga. Dan untuk stiker-stikernya juga bisa aku beli di toko-toko terdekat rumah aku. Stiker-stiker yang bisa aku tulis-tulis juga. Kalian kalau mau beli stiker yang memang udah ada tulisannya, misalnya dana darurat, dana tak terduga, keuangan ini dan itu, udah ada tulisannya di stikernya, itu banyak banget udah
ada di toko-toko online teman-teman. Kalian bisa cari sepuasnya. Tapi kalau aku pribadi, aku masih untuk menulis kayak gini aja, karena buat aku masih belum membutuhkan untuk stiker yang memang ada tulisannya. Jadi buat kalian yang ingin memulai budgeting, itu nggak harus beli seperangkatnya untuk budgeting teman-teman. Bisa kalian mulai dari buku apa aja yang ada di rumah kalian. Yang penting kedisiplinan dan bagaimana cara kalian untuk menerapkannya. Nah, itu aku tunjukin bahwa pos-pos yang ada di dalam dompet pintar aku ini, namanya dompet pintar ya teman-teman, atau dompet budgeting aku ini sesuai dengan apa yang aku catat di catatan aku, atau di jurnal aku, atau di catatan budgeting aku, atau apalah namanya. Jujur nih teman-teman ya, semenjak aku menerapin metode Kakak Boy ini di keuangan rumah tangga aku tuh menjadi semakin berkualitas, semakin bagus, terutama di akunya. Soalnya yang tadinya misalnya boros, sekarang udah bisa memanage keuangan sendiri, dan bonusnya menjadi bisa menabung. Karena menabung itu aku taruh di awal bulan, bukan di akhir bulan yang dari sisa-sisa uang belanja. Selain itu juga aku ada sinking fund, yaitu aku challenge ngumpulin uang 2000-an kayak gini. Jadi setiap aku nemu uang 2000-an, maksudnya tuh misalnya dari sisa-sisa uang belanja aku atau jajan itu ada 2000-an, itu biasanya aku kumpulin, dan kalau udah mencapai 50.000 itu biasanya aku tuker sama uang pak suami dengan uang 50 ribuan, kemudian aku masukin ke challenge 1 juta. Jadi metode Kakak Boy ini sangat fleksibel ya teman-teman, tidak harus mentok kita harus menghabiskan selama sebulan dengan budget yang udah kita anggarkan. Tentu saja tidak begitu ya teman-teman. Kita bisa menghabiskan, atau sekiranya kita harus menghabiskan kurang dari anggaran yang kita tentukan. Kenapa? Karena agar ada sisanya di akhir bulan teman-teman, dan sisanya itu bisa kita gunakan untuk kita menabung, atau kita tambahin ke budget berikutnya, atau misalnya kita belikan ke sesuatu yang kita butuhkan atau ke keperluan kita yang sudah habis. Sekiranya sampai di sini aja sharing aku tentang metode Kakak Boy. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Salam.